Halo semuanya, balik lagi bareng aku Surya. Selamat datang di channel YouTube Mtrade. Kalau kamu ditanya nih, apa sih yang bikin kamu rugi di saham? Mungkin sebagian besar bakal jawab kayak gini. Pertama, aku tuh nggak bisa analisis teknikal dan fundamental jadi rugi. Kedua, aku FOMO beli di pucuk jadi rugi. Ketiga, aku nggak tahu ternyata aku tuh beli pas lagi mahal-mahalnya. Keempat, aku lupa jualan karena sibuk kerja. Nah, kalau kamu termasuk yang mana? Atau punya alasan lainnya? Namun kamu tahu nggak? Ada dua faktor krusial yang bisa bikin kamu rugi di saham, tapi bukan empat alasan yang aku sebutin tadi. Dua faktor krusial ini bisa bikin kamu yang pemula sampai maestro ruginya nggak ada obat, kacau pokoknya. Aku akan ceritain dua maestro saham yang ruginya sampai hampir bangkrut gara-gara dua faktor ini. Dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Simak terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan bunyiin notifikasi biar kamu nggak ketinggalan konten kami. Pertama, aku mau ceritain kisah Jess Livermore. Pasti udah tahu dong, dia nih trader legendaris dunia yang kisahnya dianggap seperti burung hayalan Phoenix. Dalam kisahnya, Jess Livermore memang beberapa kali mengalami kerugian dalam trading saham dan komoditas. Namun bukan ngantuk pas lagi analisis saham loh. Terus gara-gara apa? Kejadian itu terjadi pada 1908. Livermore tiba-tiba mendapatkan informasi dari seseorang yang dianggap temannya bernama Teddy Price. Dia ini salah satu trader komoditas dan komentator yang cukup berpengaruh lah zaman itu. Teddy bilang ke Livermore, "Bro, beli deh komoditas kapas yang banyak, itu kayaknya harganya bakal naik deh," gitu kata si Teddy. Livermore percaya aja karena yang ngomong ya temannya sendiri gitu. Dia trading komoditas kapas di market Chicago dengan posisi beli. Ternyata Teddy Price ini diam-diam malah ambil posisi jual bersama trader lainnya. Otomatis harga kapas turun dan Livermore yang lagi berada di posisi tinggi akhirnya merugi parah sekitar 5 juta dolar AS dalam hitungan zaman tersebut. Walaupun akhirnya Livermore bisa mengumpulkan lagi keuntungan hingga balik modal dari kerugian tersebut. Dari situ dia ingat sebuah prinsip yang dipegang sebelumnya dan dia malah langgar, yaitu adalah kalau trader itu harus percaya pada penilaiannya sendiri dan tidak percaya saran-saran yang tiba-tiba datang. Dengan kembali kepada prinsipnya itu, Livermore bisa memulihkan lagi asetnya. Jadi, kesalahan pertama adalah terlalu percaya dengan orang lain hingga nggak percaya dengan analisis sendiri. Kedua datang dari kisah Ray Dalio. Ray Dalio ini adalah pendiri hedge fund terbesar dunia yakni Bridgewater. Dalio memulai Bridgewater pada 1974 setelah dia resign karena berseteru dengan bosnya di perusahaan konsultan komoditas pertanian. Dari situ dia bikin Bridgewater yang awalnya punya model bisnis yang sama yakni konsultan pertanian. Sesuai namanya juga sih, bridge itu jembatan dan water itu air. Jadi perusahaan ini akan menjadi jembatan air untuk para pebisnis komoditas pertanian. Perkembangannya akhirnya Bridgewater menjadi hedge fund terbesar dunia. Dalio yang juga jago membaca arah ekonomi dan market ini sangat percaya diri dengan analisisnya. Puncaknya terjadi pada 1982. Dari hasil analisisnya, dia memperkirakan ekonomi Amerika Serikat itu akan mengalami depresi seperti tahun 1930-an. Di sini dengan kepercayaan diri yang tinggi, Ray Dalio all in melakukan transaksi short. Transaksi short ini artinya kita minjem saham atau komoditas punya orang, nanti jika harganya turun, kita bisa mendapatkan keuntungan yang cukup banyak dari selisih harga karena mengembalikan barang dengan harga yang lebih murah. Biasanya transaksi short dilakukan jika kita berasumsi pasar akan turun. Sayangnya, kepercayaan diri Dalio ini membawanya ke arah kehancuran. Pasar saham bukannya crash, tapi malah bullish. Di sini Dalio rugi banyak hingga hampir menutup hedge fund-nya itu, yaitu Bridgewater. Dia pun sudah memberhentikan seluruh karyawan Bridgewater. Bahkan Dalio sampai minjem uang ke ayahnya senilai 4.000 dolar AS dan menjual mobilnya untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Dari sini Ray Dalio sudah sangat percaya diri dengan analisa sendiri, namun dia tidak melakukan manajemen risiko yang baik. Soalnya ya tidak ada yang bisa memprediksi pasar 100% benar juga. Jadi kesalahan kedua adalah tidak melakukan manajemen risiko yang baik seperti melakukan diversifikasi agar risiko yang diterima tidak terlalu parah. Dari kedua kesalahan itu, kita bisa ambil kesimpulan. Jago analisis dan berpengalaman pun masih bisa kegocek sama hal-hal yang mungkin terkesan remeh-temeh. Seperti kena jebakan Batman oleh teman sendiri. Temen nyaranin beli banyak, cuman karena dia teman kita percaya, padahal ada niat buruk dari teman tersebut. Dalam hal ini Livermore menyebutnya seperti dihianati. Lalu terlalu percaya diri dengan diri sendiri juga jadi pedang bermata dua juga. Karena sangat yakin dengan analisis yang dibuat sampai-sampai tidak menyiapkan manajemen risiko yang baik.
seperti melakukan diversifikasi, sampai akhirnya juga terancam bangkrut. Nah, itu 2 faktor kesalahan penting yang bisa dialami pemula sampai yang udah jago sekalipun. Kamu pernah ngalami yang mana? Atau mau asal lagi kemampuan analisis teknikal dan sebagainya? Kalau iya, yuk belajar bareng dan langsung praktek bersama M-Trade. Bye-bye, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya.